Nama saya Droga Waskito. Saya bekerja lebih dari 40 tahun di industri pesawat terbang. 4 tahun pertama, saya bekerja di MBB atau Messerschmitt Bölkow-Blohm yang kemudian berubah nama menjadi Airbus Industri. Saya dan 16 teman yang lain dikirim oleh almarhum Bapak Habibie untuk bekerja dan belajar bagaimana cara membuat pesawat terbang komersial yang modern. Tahun 1984, saya kembali ke Indonesia bekerja di IPTN. Pertama kali saya menangani proyek CN235 yang merupakan kerjasama antara IPTN Indonesia dan CASA dari Spanyol. Setelah itu, saya menangani proyek N250 yang sepenuhnya merupakan karya anak bangsa. Tahun 2001, saya kembali ke Jerman, pertama kali bekerja di Versailles di Jerman Selatan, di Oberpfaffenhofen tepatnya. Kemudian tahun 2002, saya ke Hamburg bekerja pada Lufthansa Technik. Di Lufthansa Technik, saya menangani program-program yang berkaitan dengan Airbus dan Boeing. Untuk Airbus, saya menangani pesawat Airbus A300, A310, A320 Family, A330, A340, A350. Untuk Boeing, saya menangani Boeing 737, 747 sampai 747-8, 757, 767, 777, dan 787. 40 tahun bukan waktu yang pendek, jadi sudah banyak yang saya pelajari, sudah saya dengarkan, saya alami, dan saya pahami. Saya ingin share pengalaman saya ini dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, dengan adik-adik, dengan generasi muda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, saya akan mencoba menguraikan tentang aircraft lighting protection atau proteksi pesawat terbang terhadap sambaran petir. Kemudian, saya juga akan menguraikan apa yang kami lakukan dalam program N250 sehingga N250 itu tahan terhadap sambaran petir. Petir dari Jawa sampai Eropa Utara. Di Jawa terkenal dongeng tentang Ki Ageng Selo. Beliau sedang bekerja di sawah, disambar petir, kemudian ditangkap. Ternyata berubah menjadi naga dan diikat pada pohon gandrik. Nah, sampai sekarang masyarakat Jawa masih sering mengucapkan saya cucunya Ki Ageng Selo. Dengan itu diharapkan tidak tersambar petir. Mudah-mudahan itu betul. Ya. Kemudian di Eropa Utara, di Skandinavia, di Jerman dikenal juga Dewa Thor atau Dewa Donner atau Dewa Thor yang menguasai petir, badai, hujan, dan hal-hal yang berhubungan dengan cuaca yang saat itu sangat dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang masih merupakan masyarakat agraris atau masyarakat berburu. Bahkan di Jerman dikenal nama Donnerstag atau hari Kamis, dan di Inggris disebut juga Thursday atau hari Kamis juga yang didedikasikan untuk Dewa Donner atau Dewa Thor yang adalah dewa petir di daerah tersebut. Secara ilmiah, petir itu terjadi dari gerakan butiran-butiran air di dalam awan yang naik ke atas, kemudian ada yang turun, dan terjadi perpindahan elektron atau perpindahan muatan listrik. Lengkapnya bisa kita lihat di video berikut ini. Terjadinya petir adalah sebagai berikut. Di dalam awan terjadi gerakan butir-butir air yang naik karena ringan, dan makin ke atas butiran air tersebut menjadi makin berat, sebagian bahkan menjadi partikel es. Kemudian partikel es dan butir air yang berat itu turun kembali dan akan bergesekan dengan butiran air yang naik, sehingga terjadilah perpindahan elektron atau muatan negatif dari butiran air yang turun, sedangkan butiran air yang naik menjadi bermuatan positif. Maka terjadilah kumpulan elektron bermuatan negatif di bagian bawah awan, sedangkan muatan positif berkumpul di bagian atas. Mirip dengan baterai raksasa dengan tegangan mencapai 150 juta volt, sangat tinggi. Interaksi awan dengan muatan negatif di bagian bawah dengan bumi menyebabkan bangunan dan pohon-pohon tinggi di permukaan bumi menjadi bermuatan positif karena muatan negatif di bumi terdorong ke bawah.
perbedaan muatan listrik antara awan dengan bumi serta awan dengan awan itu sangat tinggi, dan karena itu akan terjadi pelepasan muatan listrik dalam bentuk petir dari awan ke tanah atau cloud to ground lightning, atau dari awan ke awan atau cloud to cloud lightning. Sambaran petir umumnya terjadi pada saat pesawat di ketinggian 5.000 sampai 15.000 kaki. Kita lihat pada gambar di bawah, pesawat terbang pada ketinggian 8.000 kaki, mungkin pesawat yang sedang climbing untuk mencapai ketinggian 35.000 kaki untuk pesawat jet, atau memang pesawat yang hanya bisa terbang pada 8.000 kaki. Pesawat tersambar petir dari awan, menyambar pesawat, kemudian dari pesawat keluar menuju ke bumi. Ini disebut cloud to ground lightning. Kemudian kita lihat juga ada seseorang yang sedang bermain golf, kemudian muatan pada tubuh orang tersebut dan pada tongkat golf menjadi positif karena terdorong oleh muatan negatif yang ada di awan. Nah, ini juga potensial menyebabkan sambaran petir pada orang yang sedang bermain golf tersebut. Lalu ada pesawat pada ketinggian kira-kira 12.000 kaki tersambar petir yang merupakan petir dari awan pertama menyambar ke pesawat, dari pesawat menuju ke awan kedua yang disebut cloud to cloud lightning. Kita lihat bahwa bila pesawat pada ketinggian kira-kira 30.000 kaki itu hampir-hampir tidak ada sambaran petir karena di daerah tersebut muatan awannya tidak mengandung muatan listrik, jadi relatif aman. Pesawat bisa tersambar petir pada beberapa posisi. Yang pertama saat climbing, kemudian juga ada kemungkinan saat sudah cruising pada ketinggian tertentu, atau juga pesawat yang sedang ada di ground, misalkan pada saat ground handling. Kita lihat pada video-video di bawah ini, dan kita lihat bahwa pada semua kejadian tersebut, pesawat tidak mengalami kecelakaan, tidak ada korban jiwa. Itu karena proteksi pesawat terhadap sambaran petir yang cukup bagus. Di dunia teknologi pesawat terbang dikenal beberapa institusi yang sangat ahli dalam proteksi pesawat terbang terhadap sambaran petir. Salah satunya adalah LTI atau Lightning Technology Incorporated, bermarkas di Pittsfield, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Saya berkesempatan pada tahun 1990-an berkunjung ke LTI dan berdiskusi langsung dengan Chief Engineer-nya, yaitu Mr. Andy Plummer, yang sekaligus adalah pendiri LTI. LTI sendiri memiliki laboratorium untuk tegangan tinggi, laboratorium untuk arus sangat tinggi, dan metode-metode pengukuran terhadap induksi tegangan di pesawat terbang. Video terlampir menunjukkan bagaimana tes terhadap model pesawat Boeing 747, itu adalah high voltage test, kemudian juga ada high current test di mana selembar aluminium ditembak dengan arus sebesar 100.000 ampere dan sama sekali tidak terjadi kerusakan, hanya paling titik hitam di aluminium tersebut. Aluminium ini sama dengan yang dipakai di kulit pesawat terbang atau fuselage. The lightning attaches to an extremity such as the nose or wingtip. The current travels through the skin before exiting from another extremity. The test is repeated hundreds of times. In every case, the bolt of lightning exits safely. First up, aluminum. In slow motion, this is what 100,000 amps, the equivalent to an extreme lightning strike, looks like when it hits this metal.
Bila pesawat tersambar petir, maka dikenal yang disebut lightning entry atau titik masuk sambaran petir, yaitu nose atau hidung pesawat, wingtip atau ujung dari sayap kiri maupun kanan, dan juga engine, bagian depan dari engine. Itu adalah lightning entry, sedangkan lightning exit atau keluarnya petir itu umumnya adalah di fuselage bagian belakang atau di wingtip, tergantung dari sambaran awalnya. Bila hidung tersambar petir sini, maka bisa saja keluar lewat wingtip kiri atau keluar lewat wingtip kanan atau lewat fuselage. Demikian juga pada sambaran-sambaran di wingtip kiri, wingtip kanan maupun engine. Bila pesawat sedang take off dan climbing, misalkan 737-800, maka kecepatannya adalah 250 knot atau setara dengan 128 meter per detik. Panjang pesawat adalah 40 meter. Maka dalam waktu sepertiga detik saja, pesawat sudah keluar dengan kecepatan tersebut dari area sambaran petir. Artinya, di sini akan terjadi initial entry, petir masuk pertama kali, kemudian karena bergerak, maka di sini adalah final entry, lalu initial exit atau exit pertama kali adalah di bagian sini, kemudian final exit ada di bagian sini. Demikian yang terjadi pada pesawat yang sedang take off dan climb. Pada bagian kedua akan kami bahas efek sambaran petir pada pesawat terbang, yaitu efek langsung atau direct effect dan efek tidak langsung atau indirect effect. Kemudian tindakan-tindakan kami di IPTN untuk mengatasi masalah petir pada pesawat CN235 selama test flight atau uji terbang di Kemayoran, Jakarta. Dan kemudian tindakan-tindakan yang kami ambil untuk pesawat N250 yang merupakan produksi dalam negeri sepenuhnya dalam bentuk high voltage test atau tes tegangan tinggi pada model N250 di Jakarta, lalu kemudian juga full scale test pesawat N250 di mana pesawat N250 utuh diangkat dari lantai, kemudian dilakukan pengujian untuk pengukuran parameter-parameter arus dan tegangan. Untuk mendukung channel teknologi penerbangan ini, mohon like, share, subscribe, dan tekan tombol untuk notifikasi agar kami bisa berkembang. Terima kasih.